Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfika Nusa Fitri dengan NIM 2022618080. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kaitan studi kasus siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dengan asas keterbukaan. Kemudian, cara penanganannya bagaimana, metodenya bagaimana, cara mengimplementasikannya, beserta fungsi dan tujuannya. Adapun tugas ini diampu oleh Bapak Isnain Al-Fajri Hussein, SPD MPD, dengan mata kuliah, bimbingan dan konseling. Oke, jadi kaitan antara studi kasus anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dengan asas keterbukaan, yakni ketika siswa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Mereka mungkin merasa kesepian, tidak dihargai, atau tidak didukung dalam proses belajar dan perkembangan mereka. Asas keterbukaan dalam konteks ini dapat berarti menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara siswa dan orang tua. Komunikasi yang terbuka memungkinkan siswa untuk mengungkapkan perasaan mereka, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka kepada orang tua. Orang tua juga perlu mendengarkan dengan empati dan memberikan perhatian yang memadai kepada anak mereka. Selain itu, asas keterbukaan juga berarti memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perasaan mereka terkait kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam lingkungan yang keterbukaan, siswa dapat merasa lebih nyaman untuk berbagi dan mencari dukungan dari guru, konselor sekolah, atau teman sebayanya. Keterbukaan juga dapat berarti memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya peran orang tua dalam pendidikan dan perkembangan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perhatian dan dukungan orang tua, siswa dapat memahami bahwa situasi mereka bukanlah kesalahan mereka dan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Nah, dalam konteks sekolah, asas keterbukaan juga dapat diterapkan dalam memberikan perhatian dan dukungan ekstra kepada siswa yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Guru dan konselor sekolah dapat memberikan perhatian khusus, memberikan dorongan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi siswa tersebut. Secara keseluruhan, keterbukaan berperan penting dalam membantu siswa yang kurang mendapat perhatian dari orang tua mereka. Dengan adanya keterbukaan, siswa dapat merasa didengar, didukung, dan mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Kemudian, penanganan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dapat melibatkan beberapa langkah. Seperti 1. Memberikan perhatian yang konsisten. Contohnya itu, cobalah untuk memberikan perhatian yang konsisten kepada anak, baik dalam bentuk waktu bersama, percakapan, atau kegiatan yang melibatkan interaksi positif. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Seperti membangun komunikasi yang terbuka itu menjadi pendengar yang baik kepada anak. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara tentang perasaannya, kekhawatirannya, atau apapun yang mereka ingin sampaikan. Kemudian yang ketiga, mengatur waktu khusus. Kita itu sebagai orang tua juga perlu menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anak, seperti waktu bermain, membaca buku bersama, atau melakukan kegiatan yang mereka sukai. Kemudian yang keempat itu perlunya melibatkan diri dalam kehidupan anak, seperti ikut terlibat dalam kegiatan anak dengan cara yang positif, seperti menghadiri acara sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengikuti perkembangan akademik mereka, dan memberikan dukungan dalam minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, kita perlu adanya juga mengajak bantuan dari pihak lain. Jika kita merasa kesulitan memberikan perhatian yang memadai kepada anak, maka kita perlu mengajak bantuan dari anggota keluarga lain, seperti teman atau mentor yang dapat membantu. Kemudian yang keenam, perlunya untuk mengenali kebutuhan emosional anak. Seperti perhatikan kebutuhan emosional anak dan berikan dukungan yang sesuai. Anak yang kurang mendapatkan perhatian mungkin membutuhkan dorongan, pujian, atau pengakuan atas prestasi mereka. Kemudian yang ketujuh itu, atau yang terakhir, adanya mencari dukungan profesional. Jika masalah perhatian yang dialami anak cukup serius atau berkepanjangan, pentingnya untuk mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau terapis anak. Oke, kemudian juga dalam penanganan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, ada beberapa metode nih yang dapat dilakukan. Yang pertama, membangun kualitas waktu bersama. Seperti menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anak secara berkualitas, seperti matikan gangguan seperti televisi, ponsel, dan berfokus sepenuhnya pada anak. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadilah pendengar yang baik saat anak ingin berbicara atau bercerita kepada kita.
berikan perhatian penuh dan tunjukkan minat pada apa yang mereka katakan. Kemudian yang ketiga itu memberikan dukungan emosional. Pastikan anak merasa didukung secara emosional, seperti memberikan pujian, dorongan, dan penghargaan atas prestasi mereka. Kemudian yang keempat itu mengatur batasan dan aturan yang jelas. Tetapkan batasan dan aturan yang jelas untuk anak. Hal ini memberikan struktur dan kepastian dalam kehidupan anak. Pastikan aturan tersebut adil dan konsisten, dan berikan penjelasan yang jelas mengenai konsekuensi dari melanggar aturan. Kemudian yang kelima itu melibatkan anak dalam keputusan. Libatkan anak dalam proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Ini memberikan rasa tanggung jawab dan memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian yang keenam, mencari dukungan dari pihak lain. Ajak bantuan dari anggota keluarga lain, teman, atau mentor yang dapat membantu memberikan perhatian dan dukungan tambahan kepada anak. Mereka dapat membantu mengisi kekosongan perhatian dan memberikan pengarahan positif kepada anak. Kemudian yang terakhir, adapun yang ketujuh, mencari bantuan profesional. Jika masalah kurangnya perhatian dari orang tua sangat serius atau berkepanjangan, penting untuk mencari bantuan dari profesional seperti konselor atau terapis anak. Mereka dapat memberikan panduan dan strategi yang lebih spesifik dalam menangani masalah ini. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kita perlu membutuhkan pendekatan yang sensitif dan perhatian. Adapun pendekatan yang dimaksud yakni pertama, membangun koneksi emosional. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Yang ketiga, membangun rutinitas yang stabil. Yang keempat, memberikan dukungan emosional. Yang kelima, melibatkan anak dalam keputusan. Yang keenam, mencari dukungan dari pihak lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mencari bantuan profesional. Nah, kemudian untuk metode, cara penanganan, dan cara menyelesaikan masalah pada anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua itu diperlukan, karena perhatian yang kurang dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Adapun alasan mengapa metode dan cara penanganan itu diperlukan. Yang pertama, memberikan pendekatan yang terarah. Yang kedua, mengatasi dampak emosional. Yang ketiga, membangun komunikasi yang terbuka. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pada tim. Kelima, meningkatkan kualitas hubungan. Yang keenam atau yang terakhir yakni mencari dukungan dari pihak lain, seperti metode dan cara penanganan juga dapat melibatkan dukungan dari pihak lain seperti keluarga, teman, atau profesional. Mereka dapat memberikan bantuan tambahan dalam membantu anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Oke, baik, mungkin itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.